إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga firman Allah yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ketika engkau mendengarkan suatu panggilan Allah, maka datanglah segera itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan hamba-hamba orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan manusia di muka bumi ini salah satunya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku ciptakan kata Allah manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku yaitu Allah sang Rabbi ya Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada dua tipe manusia yang ada di muka bumi ini. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ada seorang manusia, sebagian manusia yang mana kehidupannya ini yaitu mencari suatu kehidupan ataupun suatu kebahagiaan yang hanya di dunia saja. Maka firman Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina." Sebagian manusia yaitu mencari suatu kehidupan hanya untuk kehidupan di dunia saja. Maka tidak sedikit manusia atau orang tua yang sudah membekali anaknya dari mulai dini hari. Diprogramkan anak ini mulai dari dini hari, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, bahkan sekolah perguruan tinggi, bahkan pekerjaannya pun sudah disiapkan oleh orang manusia, seorang bapak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu rapinya seorang manusia, seorang bapak yang sudah menyiapkan anaknya untuk bekal mengarungi di kehidupan dunia ini yang tidak lama banget. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bolehlah kita mengejar suatu kehidupan di dunia ini, tetapi dunia tidak akan bisa kita raih sepenuhnya dan bahkan sedikit yang kita dapatkan. Berapa banyak orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Berapa banyak orang mengumpulkan hartanya di brankas. Berapa banyak orang mengumpulkan hartanya di bank.
Tetapi pada akhirnya dunia lah yang dia tinggalkan atau dunia yang meninggalkan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana akal mereka letakkan jika dia sudah bekerja begitu banyak, bekerja begitu gigih, pada suatu saat hasil daripada pekerjaannya dia tinggalkan. Dia bekerja, dia kuliah, bahkan dia suatu prestasi kehidupan akademiknya, mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, bahkan S3 pun. Tapi ketika engkau Allah menjemput ajal pada saat itu, apakah dia membawa semua hartanya dia tinggalkan? Apakah dia akan membawa mobil yang begitu bagus? Apakah dia membawa suatu harta, rumah, tahta, jabatan bahkan ke dalam liang kubur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika firman Allah yang lain disebutkan yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati. Maka kelak ketika Allah pada padang mahsyar, ketika akan dihisab manusia pada saat itu dikumpulkan di padang mahsyar, maka tidak ada lagi hubungan antara anak dan orang tua, seorang adik dengan kakak, seorang dengan seorang teman. Maka apa yang dipikirkan pada saat itu? Mereka begitu pucatnya, mereka begitu sedihnya, dan mereka juga begitu sangat takutnya pada saat itu. Mereka tidak memikirkan seorang ayah, anak juga tidak memikirkan seorang ayah atau ibu, bahkan sebaliknya. Seorang ibu atau seorang bapak pun tidak akan bisa pada saat itu melihat seorang anaknya. Semua pada saat itu manusia akan dihinggapi rasa ketakutan dalam dirinya, yang mana dia akan mempertanggungjawabkan masing-masing dalam kehidupan selama ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, maka dunia adalah merupakan suatu kehidupan yang sangat sementara. Maka dunia adalah merupakan fasilitas saja untuk menuju kehidupan di akhirat. Maka dunia adalah merupakan satu tinjakan saja yang tidak harus dicapai dengan begitu maksimalnya. Tetapi sebaliknya, maka kita harus memaksimalkan apa yang akan kita bawa kelak pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain disebutkan terusannya ayat Al-Baqarah ayat 201. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di antara manusia juga ada yang menginginkan kehidupannya di dunia baik, begitu juga kehidupannya kelak di akhirat juga dalam keadaan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini tidak hanya mementingkan kehidupan di dunia saja, tetapi juga mementingkan kehidupan di akhirat. Karena kelak semua apa yang kita pertanggungjawabkan, semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sedekahkan untuk di dunia ini akan mendapatkan suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan ibadah, baik siam Ramadan yang kemarin, baik siam sunnah Syawal atau sunnah-sunnah yang lain, atau juga ibadah-ibadah salat yang lain yang kemarin pada saat Ramadan ada sebut tarawih, maka setelah Ramadan tentunya kita akan istiqomah dalam suatu ibadah qiyamul lail. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis mulia ini kita bisa memaksimalkan kehidupan yang hanya sementara di dunia ini untuk mencapai suatu kehidupan yang baik di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum khatib saya tutup, maka ada sedikit suatu cerita buat kita. Mudah-mudahan cerita ini akan membuat diri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita di dunia ini ibarat kita semuanya ini masuk gua. Maka di dalam gua itu ada beberapa macam pilihan, baik itu emas atau perak atau dan hal yang lain yang mungkin manusia di gua itu sangat membutuhkannya. Maka ada seseorang yang keluar dari gua tersebut membawa beberapa karung untuk kehidupannya setelah keluar dari gua tersebut. Ada yang membawa 3 karung, 4 karung atau 5 karung dan sebagainya. Ada seseorang yang keluar dari gua tersebut membawa hanya 1 karung saja. Bahkan ada seseorang yang keluar dari gua tersebut tidak membawa apa-apa. Maka ketika ditanya pada saat itu, maka orang yang tidak membawa suatu bekal apapun, pada saat pertanyaan tersebut dia merasakan suatu penyesalan kehidupan di dunia ini. Maka ibarat itulah kita yang pada saat ini, berapa banyak bekal yang kita akan berikan kepada diri kita sendiri sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelak kita pada saat berjumpa kepada Allah tidak ada satupun nilai kehidupan yang ada di nilai Allah? Ataukah sebaliknya, apakah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ditampakkan oleh Allah suatu pahala-pahala yang mana akan membuat diri kita bisa tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan yang di dunia ini yang begitu fana ini tidak bisa mensilaukan diri mata kita untuk menjadikan bekal kita di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bifadlika subhana rabbika 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.